Halo guys, welcome to Ciwangmo channel. Apa kabar semuanya nih? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. Jadi video kali ini guys, ini adalah video yang paling banyak di request. Bang, please dibetelin produk dari OneSkin dan MS Glow for Men. Sebenarnya lebih worth it yang mana yang kita gunakan sehari-hari. Nah, sebelum gua bahas nih kedua produk ini, karena nantinya akan gua bahas mulai dari facial washnya, kemudian ada moisturizernya dan serumnya. Jangan lupa seperti biasa ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan komen di kolom komentar jika masih ada pertanyaan terkait kedua brand ini. Dan boleh juga DM gue di Instagram ya, @ciwangmo. Kalau sudah, let's go! Oke guys, jadi sebenarnya kedua produk ini udah pernah gue review ya masing-masing, baik dari OneSkin maupun dari MS Glow for Men. Kalau misalnya kalian pengen tahu, nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Nah, sebelum gue lanjut, biasakan ya guys, please kalian kalau mau bertanya jangan lupa nonton dulu videonya sampai selesai baru kalian bertanya. Karena pertanyaan yang akan kalian tanyakan itu kebanyakan sudah ada di dalam video sebenarnya. Gue udah ngejelasin, kalian masih bertanya pertanyaan yang sama gitu. Contohnya misalnya gini, Bang, sebenarnya yang mana sih yang duluan, kita menggunakan krim atau menggunakan sunscreen? Padahal sebenarnya kalau kalian tahu, menggunakan sunscreen itu kalau gue secara pribadi adalah kalau gue hanya keluar rumah di pagi maupun di siang hari. Artinya skincare basic gue udah selesai gue kerjain. Baik, mari kita mulai video kali ini. Nah, untuk kali ini yang akan gue bahas pertama kali adalah dari facial washnya. Energizer Facial Wash with Blackout dari MS Glow for Men dan Activate Facial Wash with Charcoal dari OneSkin. Nah, kedua produk ini sebenarnya kalau dari harga dan ukuran sama guys. Harganya 60.000, size-nya 100 ml. Kemudian kedua produk ini juga sama-sama bisa digunakan sebagai facial wash, bisa digunakan sebagai scrub, dan juga bisa dipakai sebagai maskeran. Tapi saran gue, nggak usah menggunakan produk facial wash untuk maskeran ya guys. Kenapa? Ada surfaktannya yang bisa mengakibatkan kulit kalian itu, ibaratnya kulit kalian itu dikasih deterjen kemudian didiamin di kulit kita ya, bisa mengelupas gitu ya guys. Kedua produk ini secara keseluruhan adalah memang ditujukan untuk cowok. Kemudian perbedaan yang mendasarnya terlihat dari surfaktannya. Kalau misalnya MS Glow for Men menggunakan potassium cocoyl glycinate, kemudian di facial washnya OneSkin menggunakan sodium laureth sulfate. Nah, untuk SLS sendiri itu kadang lebih cenderung kurang cocok untuk kulit sensitif. Namun untuk surfaktan dari facial washnya MS Glow for Men ini cocok untuk semua jenis kulit. Hanya saja kedua produk ini jika dibandingkan setelah kita menggunakan, gue lebih tertarik dengan facial washnya OneSkin. Kenapa guys? Karena meskipun sebenarnya dia mengandung charcoal yang mampu mengangkat semua kotoran bahkan minyak yang ada di permukaan kulit kita, nggak membuat kulit kita jadi kering. Ya mungkin karena ada kandungan panthenol maupun kandungan allantoinnya ya yang bisa melembabkan banget setelahnya. Jadi menurut gue kedua produk ini jika digunakan itu bikin kulit kita keset ya. Bikin kulit kita keset itu berasa bersih banget sih sebenarnya. Cuman bedanya OneSkin ini nggak bikin kulit kita menjadi kering. Nah, banyak yang nanyain gue sebenarnya ketika nge-review MS Glow for Men bahwa ketika selesai menggunakan facial washnya, kulitnya itu berasa jadi kering dan kadang jadi pecah-pecah gitu ya guys. Bahkan kadang malah muncul jerawat. So, mungkin yang lebih aman digunakan dari kedua produk ini, saran gue lebih memilih dari Activate Facial Wash with Charcoal-nya OneSkin. Kira-kira seperti itu ya. Karena kalau secara kandungan lain sama-sama sebenarnya mengandung AHA sebagai gentle exfoliator. Mungkin seperti itu. So, next kita akan ngebahas dari moisturizer-nya. Nah, untuk moisturizer-nya dari MS Glow for Men, kemudian dari OneSkin. Nah, sama-sama dari produk ini sebenarnya keduanya mengandung sunscreen ya. Kandungan SPF lah intinya seperti itu ya guys. Kalau dari MS Glow for Men ini ada chemical sunscreen-nya dan juga ada titanium dioxide-nya. Kemudian dari OneSkin ini juga ada titanium dioxide-nya. Jadi keduanya sama-sama mengandung sunscreen. Kemudian
Keduanya berbeda sebenarnya. Kalau dari OneSkin ini lebih ke arah balem ya, karena dia kandungan utamanya adalah sera alba atau lilin lebah. Dia sebagai seal, jadi kalau kalian menggunakan serum apapun itu bisa melindungi atau melapisi permukaan kulit kalian sehingga serum yang kalian gunakan itu nggak menguap, jadi terserap maksimal di kulit kalian. Dan plusnya lagi, ini bisa digunakan loh untuk bibir kalian, jadi yang bibirnya pecah-pecah atau ada area di tubuhnya yang kulitnya pecah-pecah mengering, ini bisa banget digunakan karena bisa membantu untuk mengurangi peradangan ataupun kulit yang pecah-pecah itu ya, karena dia mensil jadinya kulitnya berasa lebih lembab. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk kedua produk ini size-nya berbeda. Dari MS Glow for Men itu 30 ml, dari OneSkin 20 gram. Harganya pun berbeda ya. Dari MS Glow for Men 90.000, OneSkin 80.000. Nah, kalau kalian nanya mana sih sebenarnya yang recommended untuk digunakan sehari-hari? Kalau gue lebih suka dari OneSkin. Kenapa guys? Karena OneSkin ini nggak menimbulkan bekas ya atau white cast berlebihan, efek putih-putih gitu ketika kita selesai menggunakan. Karena kandungan titanium dioxide-nya itu sebenarnya tipis banget ya, hanya sedikit gitu ya kan, jadi aman kita gunakan. Nah, untuk kulit yang kering, untuk kulit yang super berminyak juga ini aman banget. Hanya saja mungkin kalian yang kurang cocok dengan minyak, karena bisa jadi dia menimbulkan minyak yang berlebih kelihatannya karena dia adalah balem ya. Dia melindungi atau melapisi permukaan kulit kita gitu dengan maksimal. Kemudian kalau dari Energy Bright Cream-nya MS Glow for Men sedikit membuat kulit kita jadi kering setelah menggunakan. Karena kandungan utamanya di sini adalah chemical atau organic sunscreen sebenarnya. Kemudian ditambahin mungkin ada kayak semacam niacinamide-nya, ada aloe vera ekstraknya. Kemudian ya mungkin untuk saran gue, kalian yang sehari-harinya itu beraktivitasnya di dalam rumah, ya bisa menggunakan dari OneSkin aja ya. Tapi kalau kalian mungkin menggunakan skincare basic tapi sering beraktivitas di luar rumah biar nggak kusam, bisa menggunakan MS Glow for Men Energy Bright Cream. Kira-kira seperti itu yang bisa gue bahas dari kedua produk ini. So, apakah ini recommended? Silahkan aja ya, pilih salah satunya. Kalau multiguna bisa digunakan di area tubuh kita adalah Advanced Moisturizing Balemnya dari OneSkin. Kira-kira seperti itu. So, ini yang paling banyak ditanyain. Untuk serumnya sebenarnya worth it mana antara MS Glow for Men maupun serum dari OneSkin. Nah, sekarang mari kita lihat kedua produk ini secara harga dan ukuran berbeda ya guys. Dari MS Glow for Men itu ukurannya 20 ml, dari OneSkin 30 ml. Tapi kalau kita compare dari harga, OneSkin ini harganya 150.000 dengan 30 ml tentunya. Berarti per ml-nya itu per 10 ml-nya 50 ribuan lah ya. Kemudian dari OneSkin itu 20 ml 100.000. Berarti per 10 ml juga 50.000. Jadi kurang lebih sama lah ya kalau dari segi harga. Kemudian dari segi kandungan, kedua produk ini sebenarnya mirip-mirip kandungan karena ada niacinamide-nya. Kemudian selain niacinamide sama-sama mengandung witch hazel. Nah, yang mana niacinamide itu kan arahnya untuk mencerahkan dan membantu agar kulit kita itu tampilan pori-porinya lebih kecil, mengontrol produksi minyak di wajah kita. Kemudian kalau witch hazel itu kan untuk mengatasi jerawat ya gitu, karena dia mampu merawat jerawat lah, kira-kira seperti itu. Beda utamanya di sini adalah kalau serum dari MS Glow for Men ini dia mengandung AHA, yang mana AHA-nya itu ada tartaric acid, ada glycolic acid, ada malic acid, kemudian ada BHA-nya salicylic acid. Nah, salicylic acid ini bagus banget untuk urusan kulit yang berjerawat ya gitu. Nah, kalau dari sini, dari OneSkin dia hanya mengandung niacinamide tapi komposisinya gede banget karena berada di urutan kedua guys. Kemudian ada vitamin C, kemudian ada alpha-arbutin, juga gede banget. Alpha-arbutin ini bagus banget juga untuk mencerahkan. Nah, bedanya adalah kedua produk ini sebenarnya sama-sama arahnya untuk mencerahkan atau ya mengatasi wajah-wajah yang kusam ya, wajah-wajah cowok yang terlihat kusam. Hanya saja dari OneSkin ini lebih
aman karena bisa digunakan baik pagi maupun malam hari. Sedangkan serum dari energi serum dari MS Glow for Men ini lebih recommendednya hanya digunakan di malam hari. Dari OneSkin ini ketika gue udah rutin menggunakan serumnya, gue juga udah rutin menggunakan sunscreen kalau keluar rumah di pagi ataupun siang hari, akhirnya gue ngerasa efeknya itu di 2 bulan gitu ya, baru terlihat banget. Dan kalau memang niacinamide itu butuhnya sekitar 2-6 bulan ya, biar terlihat maksimal hasilnya. Kira-kira seperti itu. So, jika pengen kulitnya terlihat lebih glowing, recommended menggunakan Hydra Charge Serum dari OneSkin. Mungkin itu yang bisa gue bahas dari kedua brand ini. Silahkan kalian bandingin sendiri ya. Kalau dari harga keduanya sama. Kalau satu paket sama-sama 250.000. Lebih worth it menurut gue adalah produk dari OneSkin. Kira-kira seperti itu yang bisa gue bahas, yang bisa gue compare dari kedua brand ini. Jika masih ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini biar bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu ya guys di video-video selanjutnya. Bye-bye.